Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi hari tanpa kurang suatu apapun. Kiranya apa yang akan Kau sampaikan Tuhan kepada umat-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, supaya kami dapat menjalankan kehidupan kami seperti apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Turut campur tangan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, tema kita pagi hari ini adalah jagalah pelitamu supaya tetap menyala. Ya, sekali lagi terus diingatkan untuk tetap berjaga-jaga. Ya, hari-hari ini eh, firman Tuhan terus menguatkan setiap daripada kita untuk jangan main-main lagi dalam kehidupan. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat, sudah di ujung tanduk, sudah di depan mata. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, tanda-tanda telah nyata. Ya, bencana sudah terjadi di mana-mana, seluruh dunia. Ya, baru saya dengar tadi malam, saya lihat berita Bali banjir lagi. Ya, terus kita kapan yang belum kena bencana? Nggak tahu kapan. Itu sebabnya kita udah melihat tanda-tanda itu nyata terjadi di seluruh dunia. Kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga karena benar-benar kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, apa yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu semua peringatan buat setiap daripada kita. Udah nggak ada waktunya lagi untuk santai-santai. Udah nggak ada waktunya lagi untuk kita hahaha, nggak peduli dengan sekeliling kita, Bapak Ibu. Dalam Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, sekali lagi terus dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu hari maupun saatnya itu kapan. Hari yang dahsyat dan mengerikan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menegakkan kerajaannya di dunia ini. Ini hari yang akan sangat dahsyat dan mengerikan, Bapak Ibu. Tapi itu tidak akan mengerikan buat orang-orang saleh, ya. Itu akan sangat dahsyat, menakutkan, mengerikan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang yang tidak taat kepada Tuhan, itu akan sangat mengerikan, menakutkan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita adalah umat Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Seperti 10 perumpamaan 10 darah. Ya, kita 5 gadis bijaksana tentunya. Karena kita sudah berjaga-jaga. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tidak tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Puji Tuhan, ya Tuhan sudah mempersiapkan setiap daripada kita untuk berjaga-jaga. Jadi kalau terus diingatkan untuk berjaga-jaga, bukan berarti ini adalah sebuah hal yang membosankan, tapi ini adalah sebuah warning, aware bahwa memang udah ada di depan mata kedatangan Tuhan. Yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, bahkan yang terjadi di luar negeri, Filipina, Jepang yang baru kemarin terjadi gempa, itu udah warning buat kita semua yang sedang dalam antrian. Jadi udah nggak ada waktunya lagi kita melakukan hal-hal yang mengikuti ego kita. Misal masih dalam kemarahan, masih dalam kepahitan, masih dalam kebencian, iri hati. Itu udah harus di stop. Semua anak-anak Tuhan udah tidak lagi melakukan hal itu. Ya Bapak Ibu, kelima gadis bijaksana itu mencerminkan sikap orang benar yang berjaga-jaga di akhir zaman. Ya, kalau gadis bodoh apa? Itu tindakan kelima gadis bodoh itu mencerminkan mereka yang mengaku-ngaku Kristen atau anak Tuhan, tetapi cuma penampilan luar. Mereka nggak ada kesiapan rohani sama sekali.
Mungkin mereka diselamatkan karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi apakah mereka melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka? Inilah contoh kelima gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya. Kelima gadis bijaksana itu sudah mempersiapkan minyak tambahan. Sementara yang bodoh bersikap acuh tak acuh terhadap hal rohani. Kalau hari-hari ini ada sebuah pertanyaan, apakah Anda dekat dengan Tuhan? Seharusnya jawabannya yes. Saya sangat dekat dengan Tuhan. Udah nggak ada lagi. Tadinya saya dekat dengan Tuhan, tapi hari-hari ini karena saya lagi begini, saya lagi begitu, akhirnya sepertinya saya kurang dekat dengan Tuhan. No, udah nggak ada lagi jawaban seperti itu, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus benar-benar memperketat, memperkuat hubungan kita sama Tuhan. Udah nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Masih sempat-sempatnya benci, masih sempat-sempatnya kesel, masih sempat-sempatnya simpan dendam. Udah nggak bisa, Bapak Ibu, udah nggak bisa. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan segala hal yang suci, segala kerohanian. 9 buah roh itu ada 1 di dalam kita. Itu harus kita lakukan, harus ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai pada saat kedatangan Tuhan kita tidak siap. Jadi maksud perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh itu di dalam Matius 25 ayat 1-13 adalah tentang kesiapsiagaan spiritual untuk kedatangan Yesus Kristus kembali. Jadi kita udah nggak bisa sembarangan hidup, Bapak Ibu. Ya, elemen kunci perumpamaan itu mari kita jabarkan. Yang pertama, mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu maksudnya apa sih? Yesus Kristus yang kedatangannya tidak dapat dipastikan waktunya, Bapak Ibu. Nggak dapat dipastikan waktunya. Dan gadis bijaksana itu, kita ini adalah orang percaya yang sejati, yang selalu siap. Membawa minyak ekstra sebagai simbol iman dan perenungan firman yang cukup untuk menghadapi penantian. Jadi, kita ini punya minyak ekstra. Minyak ekstra itu yaitu iman kita dan perenungan firman yang cukup. Makanya setiap hari kita di KJP ini terus merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedarnya, tapi benar-benar kita meresapi apa yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan. Bukan kita dengar lalu hidup kita sama aja. Bukan. Tapi harus ada sebuah perubahan. Setiap hari harus ada pertobatan. Harus ada perubahan. Tadinya kita gampang banget ngomongin orang, itu udah harus stop. Bapak Ibu, pertobatan boleh dikatakan itu sebuah proses. Tapi masalahnya mau sampai kapan prosesnya? Kalau kita nggak stop, ambil keputusan sekarang juga kalau kita mau bertobat atau tidak. Stop mau ngomongin orang atau tidak. Itu orang mau salah kek, mau benar kek, stop mulut kita untuk ngomongin orang. Yang harus kita lakukan adalah terus merenungkan firman Tuhan. Itu harus cukup iman kita dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, bagaimana iman kita bisa timbul? Bagaimana iman kita bisa menyala-nyala kalau nggak ada perenungan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita? Elemen selanjutnya, gadis bodoh. Orang yang hanya cukup imannya, tapi tidak mempersiapkan diri. Dia menunda-nunda. Sehingga pada waktunya pelitanya padam. Bapak Ibu, kalau kita menganggap diri kita biasa aja gitu ya, kita nggak mau kita udah merasa diselamatkan dengan Tuhan, kita udah ikut KJP setiap pagi, udah menurut kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan sama aja bohong, Bapak Ibu, sama aja bohong. Karena apa? Nggak ada pengalaman pribadi, nggak ada pengalaman pribadi yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab waktu firman Tuhan ngomong kepada diri kita, kehidupan kita, itu pasti akan ada yang terjadi. Yang terjadi itu apa? Perubahan. Yang tadinya masih benci, aduh nggak mungkin saya mengampuni dia. Itu udah harus stop. Udah nggak bisa lagi. Yang tadinya masih ada kemarahan yang begitu rupa terhadap seseorang yang memfitnah kita, mungkin kita disalah mengerti. Wah, kita mau tunjukkan kalau itu tidak benar.
udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Udah nggak perlu lagi menunjukkan kita benar atau nggak perlu. Nggak perlu. Karena manusia ini beragam macamnya, unik-unik. Ya, kalau orang manusia yang unik-unik ini tidak bertobat, mau sampai kapanpun Bapak Ibu mau membenarkan diri, itu nggak akan bisa. Karena manusia unik-unik yang belum bertobat ini akan terus memfitnah kita, akan terus cari kesalahan kita, membuat kita emosi, membuat kita marah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah satu dari gadis bodoh ini. Amin. Pelita dan minyak melambangkan iman, perbuatan baik, firman Tuhan yang harus terus menerus dipelihara. Bukan cuma didengar, dilakukan, dipraktekkan. Banyak banget hari-hari ini orang yang jago firman Tuhan. Yang udah di luar kepala, mau ditanya apa, hafal. Firman Tuhan hafal. Tapi jangan sekedar hafal. Saya punya seorang teman yang akhirnya dia jadi apologet versinya dia. Tapi saya tahu kehidupannya seperti apa. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Begitu canggihnya kita menghafal firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, tetapi perbuatan tidak sesuai. Apakah ini tidak menjadi batu sandungan buat orang banyak? Hati-hati, jangan ala-ala kayak yang paling hebat, yang paling jago. Udah bukan waktunya lagi. Nggak perlulah hebat kita. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan. Yang penting kita ada hubungan khusus dengan Tuhan. Itu cukup sampai pada kedatangan Tuhan. Lalu pintu yang ditutup itu adalah sebuah simbol ditutupnya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga saat penghakiman tiba. Bapak Ibu, waktu kesempatan itu selesai, pintu ditutup, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Penghakiman tiba. Kita mau mohon Tuhan, tolong Tuhan, please kasih karuniamu kepada kami. Sudah. Tapi waktu pintu itu ditutup, selesai Bapak Ibu. Nggak ada kesempatan lagi kita, nggak ada. Mau merengek-rengek, mau menangis seperti apa. Bapak Ibu, hari-hari ini, yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sangat sulit didapati. Kenapa zaman dulu Tuhan gampang banget bicara dengan manusia? Karena mereka punya kesempatan untuk diam, berdua dengan Tuhan. Dalam keheningan, bicara dengan Tuhan. Apa kita masih punya kesempatan itu? Terlalu banyak kegiatan kita. Terlalu banyak pikiran kita. Terlalu banyak apa yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Waktu kita mau punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang khusus, itu udah kecapean Bapak Ibu. Kecapean. Waktu kita selesai seharian beraktivitas, tentunya kita tidak lupa berdoa. Waktu kita di kamar, kita berdoa. Cuman berdoa apa? Terima kasih, bersyukur sama Tuhan. Lalu mau tidur. Setelah itu tidur. Apakah ada? Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Kapan terakhir Bapak Ibu punya rasa haru kepada Tuhan? Ketika perbuatan tangannya yang begitu amat dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga kita amat terharu. Oh, itu sudah terjadi. Saya ingat itu terjadi Desember tahun lalu. Hati-hati Bapak Ibu. Itu yang akan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Seharusnya kehidupan pribadi kita, doa pribadi kita, perenungan firman Tuhan itu terjadi setiap hari. Dan itu terjadi setiap hari dengan rasa haru. Air mata kita bisa mengalir karena kebaikan Tuhan. Betapa kita menghormati Tuhan. Betapa kita mengagung-agungkan Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau aku tidak akan ada sampai sekarang. Itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlewatkan momen-momen kita bersama Tuhan. Di saat momen-momen kita bersama Tuhan, kita bisa dengar apa yang Tuhan mau. Kita bisa rasakan Tuhan mau perintahkan apa sama kita. Hari-hari ini saya lagi banyak sekali mendoakan orang-orang di sekeliling saya.
Ada sebuah gerakan untuk mendoakan banyak orang. Dan waktu saya mendoakan banyak orang, tiba-tiba saya sangat merindukan, aduh Tuhan, ternyata kita nggak tahu. Orang-orang di sekeliling kita ini sepertinya terlihat ada bersama-sama kita di gereja. Tapi belum tentu mereka punya hubungan yang erat, yang khusus sama Tuhan. Waktu mereka nggak punya hubungan yang erat dan khusus sama Tuhan, apa kita tahu? Kalau kita nggak mendoakan. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita doakan orang-orang di sekeliling kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan cuma dimarahin doang, jangan cuma dikesel-keselin doang, sebel sama kelakuannya. No, udah stop. Kita lah tiang doa buat keluarga kita. Seluruh keluarga besar kita bahkan. Orang-orang di gereja kita, gembala kita, gembala senior kita, semua orang yang kita kenal doakan Bapak Ibu. Kita nggak tahu kalau mereka itu ada di dalam hubungan yang erat sama Tuhan apa enggak. Hari-hari ini kita pererat, terus berdoa buat orang-orang di sekeliling kita supaya pada waktunya pintu kesempatan ditutup, mereka bisa bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini stop kita main-main, stop kita seru-seruan. Walaupun kita sedang merayakan Natal, bahkan nanti tahun baru. Tetapi marilah kita sama-sama terus merenungkan betapa baiknya dan dahsyatnya Tuhan. Bukan sekedar perayaan pesta pora, bukan. Tapi sebuah perayaan di mana bersyukurnya Tuhan atas hidup kita sehingga dia boleh lahir di antara kita. Untuk apa? Menebus dosa-dosa setiap daripada kita. Itu Bapak Ibu. Itu yang harus kita fokuskan. Bukan pesta poranya, bukan. Perayaan it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi marilah kita sama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita sehingga Tuhan menghadirkan anaknya yang tunggal dalam kehidupan kita untuk menebus dosa setiap daripada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap waspada, sadar. Kesiapsiagaan adalah kita harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan. Nggak tahu kapan. Ya, nggak tahu kapan. Dengan iman yang kuat dan perbuatan yang benar. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu, kita tanpa kita sadar. Yang namanya brain rot itu sedang merusak otak kita. Sehingga kita tidak mampu berkonsentrasi dengan apapun. Waktu Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu bisa-bisanya sambil memikirkan sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu punya rasa haru? Karena waktu mau berdoa, tiba-tiba teringat, oh saya belum ini tadi. Oh saya belum matiin listrik. Oh saya belum bayar ini. Sambil berpikir yang lain. Itu apa Bapak Ibu? Itu brain rot. Hati-hati. Ya brain rot itu apa? Pelumpuhan otak pelan-pelan. Karena kita selalu scrolling. Konten-konten yang video-video pendek. Hati-hati. Ya, karena apa? Iblis bekerja sekarang cukup kuat. Cukup dahsyat, tapi jangan lupa Tuhan juga bekerja cukup kuat dan cukup dahsyat. Ya, kita ada di pihak mana? Tentunya ada di pihak Tuhan, Bapak Ibu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita dibohongi dan ditipu dengan scrolling. Akhirnya apa? Kita nggak mampu berpikir. Kita lihat video-video pendek, akhirnya brain rot terjadi, brain fog terjadi dalam kehidupan kita, dan kita udah nggak bisa konsentrasi. Otak kita mengalami kelumpuhan yang pelan-pelan, nggak langsung Bapak Ibu, pelan-pelan. Hati-hati, ya. Sekarang udah mulai meminimaliskan apa yang Bapak Ibu harus dengar, harus lihat yang di konten sosial media. Hati-hati, kalau nggak penting nggak usah skip, ya. Mending Bapak Ibu melakukan hal-hal yang penting, nggak usah lihat-lihat konten-konten scrolling konten-konten pendek. Itu pelan-pelan merusak otak kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu terus siap siaga. Persiapan pribadi kita, iman dan hubungan dengan Tuhan adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, itu udah nggak bisa lagi ditunda-tunda. Ya, harus segera konsentrasi penuh menantikan kedatangan Tuhan. Konsekuensinya dalam kelalaian kalau kita nggak melakukannya itu, keterlambatan dalam persiapan rohani itu bisa berakibat fatal Bapak Ibu. Ya, pertobatan itu butuh waktu, nggak bisa dipaksa. Tapi itu semua ada dalam pilihan kita. Mau sekarang atau tidak. Kalau tidak, Bapak Ibu nggak tahu ke depannya gimana. Mau selesai apa enggak. Pintu akan ditutup dan kita tidak akan bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita sama-sama serius.
persiapkan diri, tanggung jawab pribadi, doakan orang-orang di sekeliling kita, doakan suami kita biar mengalami perubahan, doakan istri kita juga biar mengalami perubahan, doakan anak-anak kita supaya juga mengalami perubahan, bahkan seluruh keluarga besar kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita sharingkan di breakout room masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah Anda punya jam komunikasi khusus berdua dengan Tuhan? Di-sharingkan di BR masing-masing. Apakah masih ada jam khusus Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan Tuhan dengan begitu rupa, dengan begitu ucapan syukur yang meluap-meluap sampai dengan tangis haru mungkin, dengan rasa hormat, rasa syukur? Apakah masih ada hubungan seperti itu? Bapak Ibu, mari sharingkan di breakout room masing-masing. Dan biarlah kalaupun itu sudah tidak ada, marilah kita boleh menstart kembali, ya, kasih yang mula-mula itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan, perenungan firman Tuhan terus menguatkan setiap daripada kami. Kami akan terus berjaga-jaga Tuhan, sehingga pada saat kedatangan-Mu Tuhan, kami bersama-sama di kerajaan surga-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memerintah ya Bapa, dan kami tidak terlambat seperti gadis-gadis bodoh Tuhan. Biarlah kami semua menjadi contoh daripada perumpamaan gadis-gadis bijaksana ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memulai hari-hari kami ya Bapa. Kiranya kami boleh menjadi contoh teladan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan kami dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.